mahasiswi program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan satu video konseling yang mana video ini merupakan tugas mata kuliah praktikum konseling individual. Nah, dalam video ini saya bertindak sebagai konselor yang akan ditemani oleh adik saya yang bertindak sebagai konseling. Mari kita simak videonya berikut ini. Baik, silakan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana, Bu. Muhammad Ridwan Maulana. Biasa Ya. dipanggil siapa? Kalau temen sama orang tua panggilan saya Ridwan. Ridwan. Masih sekolah? Masih Di SMK Dwi Putra. Oh, SMK Dwi Putra. Oh, berarti SMK jurusan apa? Jurusan kalau saya jurusan perhotelan. Perhotelan. Ya. Oke. Sebelumnya pernah melakukan konseling nggak? Belum pernah. Belum pernah. Ya Oh, karena berarti di sekolah nggak ada? nggak ada. guru BK? Ya jadi kalau ada siswa atau siswi yang nakal yang bertanggung jawab tuh cuman si kesiswaan, jadi semuanya tuh diarahin ke kesiswaan, jadi nggak tahu BK tuh apa, guru BK atau konseling itu. Ya udah, saya ini ya belum pernah kenal saya. Ya belum. Saya perkenalkan diri ya. Saya Cynthia Isma. Ridwan boleh panggil saya Cynthia, boleh Isma juga nggak apa-apa. Nah, untuk konseling individual itu saya kasih gambaran sedikit aja ya. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli, yang mana konseli di sini sekarang adalah Ridwan. Nah, untuk di proses konseling itu juga ada asas-asasnya. Nah, asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi cerita atau masalah yang diceritakan Ridwan kepada saya itu merupakan rahasia bagi saya dan tidak boleh ada yang tahu, hanya saya, antara saya Ridwan, dan di sini Allah saja yang tahu gitu ya. Kemudian asas keterbukaan. Nah, jadi selama proses konseling Ridwan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus jujur. Kemudian asas kesukarelaan. Nah, Ridwan datang ke sini merupakan sukarela, tidak dipaksa gitu ya. Nah, kemudian untuk waktunya dalam konseling ini untuk saat ini mungkin sekitar 15-20 menit saja ya. Jadi mungkin kalau memang kurang bisa kita lanjutkan di lain waktu setelah kita membuat perjanjian untuk pertemuan ya. Kira-kira Ridwan bersedia sekitar 15 menit sampai 20? Ya, saya bersedia. Ya. Mungkin sekarang boleh dimulai, silahkan. Sebenarnya Ridwan itu sedang menghadapi masalah seperti apa? Masalahnya sih cuman jadi saya ingin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, dan memilih jurusan yang ibaratnya jauh banget gitu sama perhotelan. Jadi saya tuh ngambilnya yang pemerintahan. Ya mungkin ini adalah hal yang baru buat saya dan keluarga saya pun jadi kaget gitu. Ibaratnya kamu udah latihan basic di perhotelan, kenapa kamu ingin ke ilmu pemerintahan? Ibaratnya kata orang tua, kamu udah buat jalur di sana, kenapa kamu ingin buat jalur yang lain gitu? Kan kamu udah buat jalur, ya udah kamu di jalur itu gitu, jangan sampai bikin jalur di yang baru. Kalau kamu bikin jalur lagi yang baru ya berarti kamu dari awal juga gitu. Tapi kan saya karena kesukaan juga, karena saya ingin juga, saya juga mungkin ya kalau perhotelan emang udah diajarin di sekolah, kalau
ilmu pemerintahan. Mungkin saya belajar otodidak, bukan berarti saya belajar otodidak saya sendiri gitu kan. Saya juga sharing-sharing ke yang ibaratnya udah terjun ke dunia itu, yang udah berpengalaman di situ. Saya sharing, saya ya mungkin nambah wawasan saya juga gitu. Dan ya mungkin dari pemikiran-pemikiran mereka ya menjadi keinginan saya untuk masuk terjun ke dunia mereka gitu. Jadi ya mungkin itu hal yang baru dan orang tua khawatir, mungkin takutnya masa depan saya jadi kacau atau gimana. Oke, mungkin saya garis bawahi, mungkin Ridwan itu sekarang lagi kebingungan ya, harus memilih jurusan mana, karena keinginan Ridwan sendiri adalah jurusan di ilmu pemerintahan, sedangkan orang tua inginnya sama seperti waktu di SMK, yaitu jurusan kedokteran. Selama ini mungkin pernah nggak sih Ridwan diobrolkan gitu dengan baik-baik dengan orang tua, bagaimana tanggapan orang tua mengenai hal tersebut? Jadi kalau berbicara ya ke orang tua gitu, karena ya kalau untuk urusan berbicara gitu kan, saya kurang gitu kan, sama orang tua tuh kurang. Jadi yang saya takutkan adalah ya jadi perdebatan gitu kan. Jadi maksud saya tuh kalau saya berbicara ke orang tua saya, ya saya takutkan nih nanti jadi debat, jadi masalah yang baru gitu kan. Jadi saya lebih takut gitu. Saya cerita, pasti saya cerita tentang ini gitu, jadi ke teman-teman yang dekat dan bisa saya percaya. Kalau ke orang tua sih enggak terlalu terbuka ya. Kalau ke teman-teman kayak yang tadi yang dipercaya sama saya, ya saya terbuka banget gitu, karena ya mungkin sama teman itu gak bakal ada pertentangan ya. Teman mungkin cuma ngedukung aja jalan yang terbaik buat saya, tapi kan pasti pikiran orang tua tuh beda ya, apalagi kepada anaknya yang ingin mungkin masa depan ingin jadi cerah gitu kan, jadi ingin lebih seperti mereka. Kurang banget sih yang saya takutkan itu. Jadi ketika saya berbicara begini misalkan tentang saya ingin ke jurusan lain, sedangkan SMK jurusan itu, nanti saya takutkan nanti malah jadi banyak masalah gitu. Jadi malah banyak mungkin masalah. Baik, mungkin Ridwan itu memang tidak terbuka ya sama orang tua, karena mungkin mereka berpikirnya bahwa ilmu pemerintahan itu nanti membutuhkan kerjasama dengan orang lain, membutuhkan sosialisasi, kemudian berhubungan baik dengan banyak orang. Nah, sedangkan orang tua Ridwan sendiri melihat bahwa Ridwan itu kurang bisa misalkan bekerja sama dan bersosialisasi dengan baik. Jadi mereka khawatir Ridwan ingin ke ilmu pemerintahan, sedangkan Ridwan tidak bisa bersosialisasi di keluarga pun Ridwan tertutup, misalkan seperti itu. Kalau bisa coba dulu perlihatkan dan yakinkan kepada orang tua bahwa Ridwan bisa bekerja sama, bisa bersosialisasi dengan minimal untuk di keluarga dulu. Nanti orang tua bakal melihat Ridwan ternyata bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama. Kalau orang tua melihat Ridwan tertutup seperti itu, mungkin khawatir untuk mengikuti apa yang diinginkan Ridwan. Mungkin seperti itu bisa kita coba dulu untuk perlihatkan dan yakinkan. Kalau gitu saya mungkin mau bicara ya sama orang tua secara terbuka, secara ya mungkin dari hati ke hati, dari anak ke orang, dari anak ke orang tua. Ya mungkin saya juga bakalan nerima mungkin ya
kalau orang tua berbicara begini atau orang tua berbicara begitu, karena mungkin mereka khawatir juga untuk saya, masa depan saya. Ya mungkin saya akan berbicara terbuka dan jujur kepada mereka tentang apa yang saya inginkan dan apa yang saya mau untuk kedepannya. Ya. Kalau saya yakin sih kalau Ridwan bisa meyakinkan dengan baik, ngobrol apapun yang dirasakan oleh Ridwan diceritakan kepada orang tua, mungkin mereka akan mengerti. Kalaupun itu kita cari jalan tengahnya, dengan Ridwan menjelaskan bahwa saya tuh insya Allah mampu untuk di ilmu pemerintahan, diyakinkan dengan tadi Ridwan mampu terbuka, bersosialisasi dengan baik di lingkungan keluarga. Jadi mereka yakin kalau Ridwan bisa di ilmu pemerintahan. Untuk itu ya mungkin saya harus yakinkan dulu ya orang tua saya, karena saya yakin apa yang saya mau, saya yakin apa yang saya akan jalani itu bakalan benar-benar maksimal. Untuk itu mungkin ya terima kasih ya Bu udah mau mendengarkan curhat saya, udah mau mencari jalan keluarnya. Terima kasih untuk kita sama-sama cari jalan keluarnya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Saya juga jadi merasa lega gitu, jadi pikiran saya juga terbuka. Oke, mungkin untuk saat ini kita sudahi dulu. Kalau memang Ridwan nanti butuh teman bicara, boleh datang lagi ke sini. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya tutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.